Oke, Asep join, Sep. Nah, finally. Ah, anjir. Siapa itu satunya? Oke. Ya, akhirnya masuk juga ya. Setelah sekian Aduh, perjuangan. untung rumah Asep dekat sama ini ya, dekat sama untung kantor Asep dekat sama rumah Bara. Seandainya enggak, ya mau gimana lagi. Gitu. Oke, selamat malam Asep. Ya, selamat malam, Royan. Apa kabar? Ya, alhamdulillah sedikit berkeringat wirawiri ke sana kemari. Cari minyak. Gue juga berkeringat nih meskipun berangin di sini gitu kan. Ini ternyata gugupnya ya. Oke, langsung aja ya dimulai. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di Koloman Budaya Civitas Koteka virtual yang ke-52. Kali ini kita mengundang satu orang yang sudah ketiga kalinya ini di Koloman Budaya Civitas Koteka. Namanya Asif Abdi, panggilannya Asep, dan dia adalah seorang naturalis lulusan juga ini dia direktur mungkin ya di satu lembaga bimbingan belajar, hobi mancing, dia naturalis, alumnus Universitas Negeri Malang. Jadi dia masih sangat muda dan berbahagia. Bukan berbahaya. Oke, jadi malam ini kita ngomongin satu risalah ilmu pengetahuan, yaitu karya Richard Leakey yang judulnya Asal Usul Manusia. Ratusan ribu tahun, selama ratusan ribu tahun manusia percaya di dalam sistem kepercayaannya bahwa manusia berasal dari alam niskala gitu ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai kosmogoni, yaitu asal usul munculnya alam semesta dan termasuk di dalamnya adalah manusia. Kemudian di agama-agama Semitik misalnya percaya bahwa Adam dan Hawa, manusia pertama adalah Adam dan Hawa setelah Tuhan menciptakan alam semesta selama 5 hari, hari ke-6-nya menciptakan manusia. Di dalam sistem-sistem kepercayaan yang lain juga begitu. Jepang ada Mahabharata, ada Gilgamesh dan sebagainya, itu merupakan sistem kepercayaan sebelum manusia kemudian menemukan sains, dan dari sains inilah asal usul manusia, misterinya akhirnya terkuak meskipun kita tidak bisa memastikan apakah penemuan tentang asal usul manusia itu sudah final atau tidak. Ilmu pengetahuan akan terus menerus berjalan dan kita tak tahu ujungnya di mana. Oke, biar tidak terlalu lama kita berbicara tentang Richard Leakey. Dia orang Amerika ya kalau tidak salah. Orang tuanya adalah arkeolog. Ya, dia orang Amerika. Orang tuanya adalah arkeolog dan dia mewarisi darah arkeologis itu, dan akhirnya menulis satu risalah tentang asal usul manusia. Mungkin pertanyaan pertama saya nih, Sep. Nah, coba Asep sedikit paparkan isi buku ini, bagaimana asal usul manusia dalam risalah Richard Leakey. Iya. Ya, jadi sebenarnya gimana ya? Buku Asal Usul Manusia yang ditulis oleh Richard Leakey ini sebenarnya merangkum perjalanan para antropolog, paleoantropolog sama para biolog untuk mengungkap bagaimana manusia itu awalnya bermula begitu. Jadi kalau saya baca dari seluruh isi buku itu, Richard Leakey merangkum perjalanan evolusi manusia itu menjadi 4 tahap utama. Jadi yang pertama itu adalah ini bipedalisme. Jadi bipedalisme itu gimana awalnya kita berdiri dan berjalan dengan 2 kaki kita. Kemudian yang kedua itu adalah pembesaran ini volume otak kita yang pada akhirnya juga mendukung perkembangan evolusi berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah
migrasi nenek moyang kita keluar Afrika yang kemudian mendominasi seluruh dunia lama sampai sekarang dunia baru, dan yang terakhir adalah munculnya manusia modern gitu. Jadi Lecky berpendapat bahwa begini, proses evolusi atau asal usul manusia itu tidak terjadi secara simultan. Dalam artian proses ini terjadi tahap demi tahap begitu. Jadi kalau dikisahkan dalam perkembangan ilmu asal usul manusia ini, paleoantropolog ini di awal manusia mencoba mengungkap asal usul kehidupannya itu, mereka percaya bahwa pada dasarnya, pada hakikatnya manusia sudah sempurna sejak awal. Jadi ketika Darwin menulis tentang The Descent of Man, jadi di situ dia udah mengatakan bahwa manusia sejak masih zaman leluhur manusia itu sudah manusia, sudah istimewa sejak dulu gitu, dan anggapan itu bercokol di dalam dunia antropolog itu sangat lama gitu, dan mengundang banyak perdebatan gitu. Dan pada akhirnya penemuan fosil dari satu fosil ke fosil yang lain membuktikan bahwa apa yang Darwin bilang sebagai teori paket atau kesempurnaan itu tadi ternyata enggak betul gitu. Jadi memang ada tahapan-tahapan di mana manusia itu berevolusi dari leluhur kita sampai sekarang gitu. Kemudian ini apa lagi ya? Yang kedua, yang pertama tadi apa nih? Bipedalisme saya tadi bicara ya. Iya. Iya. Untuk bipedalisme yang pertama. Jadi penemuan fosil Lucy pada tahun sekitar pertengahan 1970-an itu menunjukkan bahwa leluhur kita yang bipedal itu berjalan dan berdiri dengan dua kaki itu sudah muncul sekitar 3,2 juta tahun yang lalu begitu. Jadi sebenarnya bipedalisme itu adalah awal mula dari evolusi. Karena apa? Dengan kita berdiri dengan dua kaki kita, maka ekstremitas bagian atas tangan kita itu bisa melakukan hal-hal yang lain. Termasuk diantaranya memegang senjata mungkin, atau menggarap ladang, atau menanam tumbuhan. Ya. Saya interupsi. Menurut Lecky, ini kita memfungsikan tangan kita dulu untuk bekerja, atau tangan dulu, atau tegak dulu baru kemudian tangan kita bekerja? Ngerti nggak? Begini. Enggak saya maksudnya. Jadi awalnya sebenarnya akarnya dari kenapa bipedalisme itu muncul. Begitu. Jadi mengapa bipedalisme ini muncul adalah karena pada zaman leluhur kita dulu, entah leluhur kita apa ya, bipedalisme muncul sebagai respon terhadap lingkungan yang berubah. Jadi cara bergerak dengan dua kaki itu jauh lebih menguntungkan daripada cara bergerak dengan 4 kaki. Memang secara kecepatan mungkin kita kalah cepat ketika berlari dengan makhluk hidup yang quadrupedal kayak anjing atau kucing begitu. Tapi pada masa leluhur kita dulu, berjalan dengan dua kaki itu adalah cara bergerak yang jauh lebih efisien dan juga lebih efektif menghadapi perubahan iklim yang terjadi. Nah, kemudian jadi gini, kita berdiri dulu, baru kita menggunakan tangan kita untuk beraktivitas, entah itu untuk membuat serpi-serpi batu atau membuat senjata-senjata yang lain begitu. Jadi kita berdiri dulu, baru kita menggunakan tangan kita untuk keperluan-keperluan yang lain. Begitu menurut Lecky. Jadi bipedalisme itu memang syarat dengan potensi evolusioner lain begitu. Menurut Lecky seperti itu. Lanjut, oke. Yang kedua tadi apa? Pembesaran otak ya. Jadi yang kedua pembesaran otak. Jadi dari leluhur kita. Jadi kalau kita begini, saya jelaskan dulu tentang banyak orang yang salah kaprah tentang teori Darwin ya.
Ya, jadi orang menganggap Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari kera gitu. Itu juga sering saya dengar dari murid-murid saya itu yang masih SMA itu. Mereka salah memahami itu. Dan orang-orang tampaknya juga salah memahami itu karena mungkin mereka melihat bukunya Darwin dari covernya yang di sini bukan monyet ya, kera. Kera kemudian berdiri, kemudian jadi manusia gitu. Sebenarnya bukan itu yang dikatakan Darwin. Jadi Darwin itu berpendapat bahwa kita dan mereka dan kera-kera Afrika itu kemungkinan berasal dari satu nenek moyang yang sama. Itu yang Darwin gagas sebenarnya dalam The Descent of Man begitu. Itu yang gagal dipahami banyak orang, sehingga banyak orang berpendapat kalau memang manusia berasal dari kera, kenapa kera itu sekarang masih ada? Bukan seperti itu cara kerjanya. Ya, kembali ke yang kedua, pembesaran otak. Jadi otak kita membesar dari masa leluhur kita sekitar 400-an cc, kemudian mencapai masa Homo erectus itu 1100 cc, kemudian mencapai masa Homo sapiens ini otak kita ini rata-rata 1350 cc. Nah, kenapa otak kita membesar? Jadi memang ya primata itu kelompoknya kita manusia, kera, monyet itu adalah hewan dengan volume otak yang lebih besar daripada hewan mamalia yang lain gitu. Nah, ngomong-ngomong soal manusia, Lecky berpendapat bahwa dari banyak riset yang dikumpulkan oleh teman-teman antropolog dan biolog lainnya, pembesaran otak itu disebabkan karena ini kehidupan leluhur manusia itu yang udah complicated dari dulu gitu loh. Jadi nggak usah heran kalau kita sampai sekarang masih merasa hidup kita ruwet gitu loh. Karena dari dulu hidup kita udah ruwet. Karena basically primata, kita ngomong primata apapun nih ya, primata apapun itu mereka adalah makhluk sosial, gorila, simpanse, babun, mereka makhluk sosial. Dan di zaman leluhur manusia ini banyak tuntutan kehidupan yang membuat manusia ini dipaksa untuk survive dengan kondisi yang lebih rumit daripada makhluk hidup yang lain. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kita membutuhkan otak yang lebih besar. Untuk apa? Satu, untuk berpikir. Yang kedua, untuk merasakan empati, simpati, dan sebagainya. Itu yang akhirnya akan melahirkan akal budi ya. Jadi dari dulu primata adalah makhluk sosial dan manusia dari zaman leluhur juga makhluk sosial. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di diri kita ini menurut Lecky adalah tuntutan sosial. Pembesaran otak kita juga akibat tuntutan sosial. Karena apa? Karena pernah main catur, Roya? Enggak. Soalnya saya pernah kalau main catur. Aku kasihan sama lawan saya. Iya, jadi dalam buku Human Origin itu diibaratkan bahwa manusia hidup dalam suatu catur sosial. Jadi catur sosial ini dimana ibaratnya bermain catur ya. Jadi kondisinya itu rumit. Kadang kawan jadi lawan, kadang kuda itu jadi menteri. Gitu. Jadi untuk menghadapi kehidupan yang udah ruwet seperti itu, maka otak kita perlahan-lahan membesar begitu. Dan ditambah lagi dengan asupan daging dalam menu kita. Jadi dulu kan dari leluhur manusia itu makannya tumbuhan. Kemudian dengan adanya daging itu dia akan menambah nutrisi bagi otaknya untuk mendukung otak ini untuk terus tumbuh dan membesar begitu. Ya, itu sih yang kedua. Jadi kedua adalah pembesaran otak dari sekitar 400 cc, kemudian 1100 cc, kemudian ke 1350 cc manusia modern sekarang. Itulah kenapa kita lahir itu tidak berdaya. Karena apa? Karena otak kita udah besar, begitu. Ketika otak kita lebih besar lagi, kita akan kesulitan melahirkan ya para perempuan ya dengan ukuran otak yang kecil aja mereka udah kesakitan, apalagi dengan ukuran otak yang lebih besar lagi begitu. Makanya anak manusia itu dilahirkan memang dalam kondisi seperti itu.
dalam kondisi nggak berdaya ketika otaknya masih volumenya segitu, nggak bisa lebih gede lagi, lebih gede lagi. Oke, dia berdaya tapi nggak bisa lahir, nggak keluar. Pinggangnya itu nggak cukup begitu. Itu katanya Lecky. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga saya bilang, Royan? Yang ketiga adalah migrasi keluar Afrika. Gitu. Nah ini buat Royan yang sering bilang, ya. Ini buat Royan yang sering bilang orang kampung. Jadi menurut Richard, kita semua berasal dari populasi Homo sapien awal yang tercipta di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu begitu. Jadi pada dasarnya di sini ada dua teori yang mencoba untuk menjelaskan. Ya, komennya Abel sangat menarik ya. Saya sampai lupa, sampai ngomong mana barusan saya. Abaikan dia kalau komen. Ada dua teori asal Afrika. Bagaimana awalnya Homo sapien, kita manusia yang bijaksana, itu menguasai dunia. Jadi teori pertama adalah multiregional, teori kedua adalah out of Africa. Dan ternyata setelah banyak percobaan, entah itu di bidang molekuler atau sejenisnya, lebih mendukung ke out of Africa. Jadi hipotesis out of Africa ini adalah manusia modern itu pertama kali muncul di Afrika, yang kemudian mereka keluar dari Afrika ke seluruh dunia, dan mereka akan menggantikan populasi-populasi awal seperti Neanderthalensis, Homo erectus, dan homo-homo yang lain begitu. Jadi kita semua berasal dari Afrika kalau menurut Richard. Kalau menurut Richard ini begitu. Kita semua berasal yang lebih kampung dari kampungnya Royan ya. Oke, udah itu Kak Asep. Empat nih Mas ini. Yang keempat adalah muncul modern begitu. Jadi Richard Lecky berpendapat bahwa yang menciptakan manusia modern adalah satu hal, yaitu bahasa. Ini yang menarik karena apa? Karena dengan adanya bahasa, pengetahuan itu bisa diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi ngomong-ngomong soal cara membuat peralatan dan sebagainya, itu ada beberapa percobaan yang melaporkan bahwa hewan kera, simpanse itu juga bisa membuat peralatan sederhana untuk dia cari makan, entah itu cari rayap pakai batang kayu dan sebagainya. Jadi kemampuan untuk membuat perkakas itu nggak jauh beda antara kera sama manusia begitu. Tapi bahasa ini yang kita unik ya. Jadi kita bisa menjadi seperti sekarang, kita bisa menjadi manusia modern itu karena bahasa, begitu kata Richard. Dan uniknya lagi adalah tidak seperti tulang dan peninggalan arkeologis lainnya, bahasa tidak memfosil. Dia tidak bisa dilacak sejak kapan bahasa itu muncul gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya para ilmuwan juga kebingungan karena bahasa menjadi tolok ukur munculnya manusia modern. Pada akhirnya karena bahasa itu sendiri tidak memfosil, para ilmuwan juga masih ketar-ketir menentukan kapan manusia modern muncul seperti itu. Tapi ada beberapa riset yang menduga bahwa manusia modern muncul sekitar 60.000 tahun yang lalu di Afrika, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Itu sih ringkasan dari 4 tahap evolusi manusia menurut Richard. Jadi yang pertama, kita bisa berdiri di atas 2 kaki kita, berlari, mengejar mangsa, melempar tombak, melempar panah dan sebagainya. Yang kedua, otak kita membesar dari sekitar 400 cc ke 1350 cc. Yang ketiga adalah apa tadi? Migrasi keluar out of Afrika. Dan yang keempat adalah munculnya kita manusia modern gitu. Jadi apa hikmahnya di sini, Ron? Apa? Jadi begini, hikmah dari saya membaca pemikiran Richard dan para antropolog adalah bahwa banyak orang yang masih berpikir, misalkan seperti Darwin di awal ya. Darwin di awal beranggapan bahwa kita manusia sudah sempurna dari sononya.
Kita sudah diciptakan manusia sejak leluhur kita begitu. Yang artinya kita terpisah, kita berbeda dari alam selebihnya begitu. Kita bersifat eksklusif pada akhirnya. Jadi ketika saya baca pemikiran Richard, saya jadi berpikir bahwa kita adalah produk evolusi, kita adalah produk seleksi alam, kita adalah bagian dari alam. Dan ada baiknya jika kita ya tidak semena-mena terhadap alam gitu loh, karena kita adalah bagian dari itu sendiri. Karena pandangan eksklusif itu akan apa ya, akan ini membuat kita condong bahwa alam itu diciptakan untuk kita, karena kita bukan bagian dari alam, kita terpisah begitu. Jadi itu sih yang saya tangkap dari apa, proses evolusi manusia menurut Richard Leakey gitu. Ya itu aja sih. Oke, Zed. Ini melanjutkan omonganmu tentang bahasa nih aku. Biar ingat ya. Ya, barusan kamu bilang bahwa bahasa masih menjadi misteri ya bagi para ilmuwan. Tetapi kan misalnya di buku Richard Leakey bilang bahwa ilmuwan bisa berspekulasi bahasa misalnya dari tengkorak. Dan tengkorak itu bisa dilihat dari misalnya ukuran rahang, sehingga bisa menerka juga peranti alat ucap apa yang ada di dalam tengkorak tersebut, sehingga mereka kemudian menentukan spesies mana yang bisa menghasilkan bahasa. Misalnya sapiens itu bisa karena alat ucapnya, peranti bahasanya itu cukup gitu kan, memadai. Sedangkan Homo erectus atau gorila atau simpanse itu tidak bisa karena tidak memadainya misalnya peranti alat ucap yang ada di sini. Itu yang saya catat, Sep. Nanti bisa Asep komentari. Tetapi yang kedua, Sep, saya ingin bertanya sama Asep. Seandainya bahasa itu muncul dari interaksi sosial, ada dorongan interaksi sosial dan kemudian memunculkan bahasa, yang saya pikirkan ketika membaca ini adalah pada zaman berburu meramu gitu kan, yang bertugas berburu itu kan adalah laki-laki, sedangkan yang perempuan itu tinggal di dalam gua domestik gitu kan. Nah, saya berpikir bahwa berkoordinasi dengan kelompok ketika kita berburu itu lebih kompleks dibandingkan dengan ketika kita berada di dalam gua. Sehingga simpulannya saya menyimpulkan nih, berspekulasi juga, sehingga bahasa laki-laki itu lebih dulu berkembang ketimbang bahasa perempuan karena kompleksitas aktivitasnya itu lebih rumit ketimbang perempuan. Nah, menurut kamu gimana? Saya jadi ingat ayat-ayat nih, Seth, bahwa Adam menamai benda-benda gitu kan menurut kitab suci. Nah, kalau menurut Asep gimana nih? Kalau menurutku sih begini, apa ya? Jadi emang manusia kan sama dengan primata yang lain ya, adalah makhluk sosial ya. Jadi ada sebuah teori juga itu yang ini pernah lihat ini enggak, monyet apa kata orang Madura itu loh, cari kutu itu loh. Nah, itu istilahnya grooming ya, dalam dunia zoologi itu istilahnya grooming. Jadi grooming itu adalah cara monyet satu ke monyet yang lain, atau mungkin kera juga ya, berkomunikasi. Nah, tapi itu kan lingkupnya cuma kecil begitu. Dan ada suatu hipotesis bahwa bahasa itu muncul sebagai grooming yang lebih efektif untuk masyarakat yang lebih luas begitu. Ada juga teori seperti itu. Dan kurasa begini, bahasa gimana ya, ngomong rumit atau tidaknya ya, kurasa bahasa itu muncul bersamaan deh. Tidak ada gender di sini begitu. Jadi dalam spesies Homo sapiens selama itu bahasa yang muncul bersamaan baik itu di jantan maupun di betina, karena memang mereka hidupnya emang dalam satu kelompok itu, dan mereka juga nggak cuma berkoordinasi sesama laki-laki tapi juga sesama perempuan begitu. Yang perempuan kan kalau nggak salah itu di Richard dia juga bahas bahwa kalau laki-lakinya pergi berburu, yang perempuan itu mereka ini cari umbi-umbian ya begitu.
Iya, Iya, tapi kan mengumpulkan meram. mencari umbi-umbian tidak serumit berburu. Kita kan butuh kerjasama yang baik, berkoordinasi yang baik, begitu. Iya, ya begitulah, bisa aja. Karena banyak sekali kemungkinan. Karena begini, selain terpisah waktu ya, kita juga terpisah budaya sama mereka begitu. Jadi emang kata Richard sendiri nggak ada yang benar-benar pasti tentang paleoantropologi itu gitu. Ya itu aja sih kalau menurutku. Ini lucu nih komentarnya Mbak Erika. Awas diserang feminis katanya. Jadi begini, teori apa asal usul manusia itu sendiri tidak lepas dari iklim global begitu. Jadi misalkan nih, ketika Darwin pertama kali bilang bahwa kemungkinan manusia pertama itu muncul di Afrika begitu. Itu banyak sekali ditentang sama masyarakat ilmuwan gitu. Karena apa? Karena pada abad ke-19 ketika zamannya Darwin itu jaya-jayanya kolonialisme, penjajahan oleh bangsa Eropa kulit putih, dan Afrika dianggap sebagai benua yang apa ya? Enggak banget buat munculnya manusia Manusia sesapiens. modern. Begitu. Dan ada juga feminis juga itu, bukan feminis sih, teori yang lebih feminis. Jadi mereka mengatakan bahwa apa ya, evolusi itu juga didorong dari ini kerjasama para betina gitu. Ada juga kayak gitu di Richard. Nantilah kalian baca sendiri. Iya, 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 iya. Oke, ini Chef, pertanyaan lanjutnya. Nah, asal-usul manusia adalah risalah yang sudah lama terbit ya, karya Ya. Richard ini. Apa yang membuat buku ini masih layak dibaca saat ini, sedangkan banyak riset yang sudah menunjukkan penemuan-penemuan baru. Jadi kalau kita membaca karya Richard Leakey ini, kita tidak akan menemukan spesies seperti Denisova, kemudian Homo floresiensis. Nah, masih penting nggak baca karya Richard Leakey ini yang sepertinya sudah terlalu old school gitu bagi sebuah bagi sains yang terus menerus memperbarui diri. Gimana sih? Ya, jadi sama halnya dengan ini ya, The Descent of Man atau The Origin of Species karya Darwin ya. Jadi karya-karya klasik itu tetap menurutku emang ini ya perlu dibaca juga ya. Karena tanpa itu kita nggak akan tahu proses lika-liku para ilmuwan untuk mengungkap apa asal usul manusia itu. Jadi di dalam bukunya Richard Leakey itu Richard memaparkan teori-teori yang terbentuk dari satu masa ke masa berikutnya, dan bagaimana para ilmuwan itu saling apa berjibaku ya, katanya koreanya, Baku hantam. saling cemooh. Jadi hipotesis ini nggak mungkin, oh jam molekuler kamu bergerak seenak jidat kayak gitu. Jadi banyak silang pendapat begitu, dan itu yang mungkin kita nggak temui di buku-buku yang sudah lebih update begitu. Informasi-informasi seperti itu yang nggak ada di buku. Jadi kenapa saya beli buku Asal Usul Manusia ini? Jadi alasan saya beli buku Asal Usul Manusia ini adalah saya nggak puas baca Sapiens gitu. Ketika saya baca Sapiensnya Yuval, di situ saya rasa Yuval terlalu terburu-buru dalam menjelaskan prasejarah manusia, dan saya nggak puas dengan itu gitu. Akhirnya saya coba cari referensi lain lah, dan ketemulah yang ini, Richard Leakey ini. Dan memang di dalam bukunya, iya apa? Lanjut, ini ada yang bertanya, Sep. Oh iya. Kita interaksi dulu ya. Ini dari Mbak Erika tanya, Mbak Erika sebelumnya udah komentar sebenarnya apakah ini pesona anak biologi katanya. Sepertinya dia terpesona sama kamu, Sep. Tuh kan nambah fans kamu kalau bikin Instagram. Ini ada pertanyaan, Sep. Pertanyaannya, Mas Asep, aku mau tanya, mumpung berkaitan nih, apakah ada literatur yang menjelaskan kenapa moyang pertama manusia dari Afrika bukan benua lainnya? Apakah ada sebabnya? Ya,
Kalau literatur gimana ya? Kalau literatur kayaknya saya belum ada ada saran untuk itu, karena yang saya baca baru Sapiens sama Asal Usul Manusia ini, sama beberapa sedikit di Ernest Meyer. Tapi jadi begini, Asal Usul Manusia di Afrika itu kan pertama kali digagas Darwin sebenarnya. Digagas Darwin, dan kemudian dia diserang sama banyak orang karena Afrika dirasa nggak pantas menjadi tempat lahir manusia bijak, Homo sapiens begitu. Tapi ternyata Raymond Dart itu pada tahun 19 berapa gitu lupa saya. Si Raymond Dart ini menemukan fosil manusia tertua itu di situ gitu. Untuk zaman itu maksudnya ya. Dan kalau misalkan balik ke pertanyaan Mbak siapa tadi? Mbak Erika. Ya, Mbak Erika ya. Kenapa manusia pertama kali muncul di Afrika, begitu kan sebenarnya pertanyaannya kan? Kenapa nggak di benua lain gitu ya? Enggak di benua lain. Jadi ini kembali ke teorinya Darwin sebenarnya, karena dia biang keroknya kan, dia yang bilang bahwa manusia berasal dari Afrika begitu kan. Jadi kenapa Darwin itu berpikir demikian, padahal pada masa Darwin itu belum ada fosil yang ditemukan dari Afrika, dan satu-satunya fosil yang ditemukan pada masa itu adalah fosil Neanderthalensis yang ditemukan di Eropa begitu. Itu cocok banget buat kondisi global waktu itu, di mana masyarakat Eropa lagi ada di puncak status sosial manusia nih. Nah, kembali lagi, kenapa Darwin berpikir begitu, padahal nggak ada fosil sama sekali dari Afrika? Sebenarnya, pikiran Darwin sederhana sebenarnya, yaitu karena Darwin melihat kemiripan antara manusia dengan simpanse dan gorila dan bonobo. Jadi sesimpel itu pikiran Darwin ketika dia menggagas bahwa pasti di Afrika nih ini bukan pasti sih, kemungkinan manusia itu pertama kali muncul di Afrika, dan ternyata benar, dan ternyata penemuan Raymond Dart dan penemuan-penemuan berikutnya itu mendukung gagasan Darwin yang yang Darwin sangat visioner lah. Visioner dia. Bahkan rangka Lucy itu kan juga ditemukan di Afrika itu. Lucy itu umurnya sekitar 3,2 juta tahun. Kemudian setelah itu ditemukan lagi Ardipithecus, itu nggak ada nih di Richard nih, Ardipithecus itu. Dia berusia 4,4 juta tahun dan dia sudah bipedal. Sudah 2 kaki dia. Begitu. Jadi sudah selama itu kita berdiri dengan 2 kaki kita. Nggak ada kan primata yang bipedal selain manusia gitu. Oke, sekarang nggak ada ya, tapi sebelumnya kan ada. Ya, itu maksud saya. Jadi mereka udah nggak lolos. Ada pertanyaan nih dari Nabil Saleh nih. Sebelumnya dia bikin chaos sih komentarnya. Sekarang ini pertanyaannya agak serius, tapi nggak tahu apakah ini perlu diseriusi atau tidak. Tetapi perlu diseriusi, dan karena ini menarik menurut saya. Ini pertanyaan dari Nabil Saleh, bukan pendosa yang saleh ya. Kenapa kita perlu tahu dari mana asal-usul manusia kalau Pak Ustadz udah bilang kalau asalnya dari Adam? Ayo, Sep. Gimana itu, Sep? Jadi, kenapa kita perlu tahu? Jadi sebenarnya apa ya? Gimana saya jawabnya? Saya juga bingung nih jawabnya. Jadi sebenarnya gimana kita menerima sih, bukan kita tahu gitu loh. Jadi ketika kita bisa menerima gagasan bahwa manusia berasal dari tanah gitu, kenapa kita juga gak bisa menerima gagasan bahwa manusia berasal dari Afrika? Gitu aja sih sebenarnya. Bisa dijelaskan lebih agak panjang nggak? Gimana? Saya agak bingung. Kenapa kita harus tahu asal-usul manusia kalau Pak Ustadz itu udah bilang kalau kita berasal dari Adam? Itu. Ini pertanyaannya. Ya, sebentar, biarkan saya berpikir. Iya. Jadi, apa ya? Ini sudah membenturkan sama agama nih, saya jadi agak. Nggak apa-apa. Ini forum bebas ini. Insya Allah ini pendengarnya, insya Allah ini pendengarnya oke kok. Jadi sama aja sih dengan kenapa kita
percaya. Kenapa kita harus tahu kenapa ada siang dan kenapa ada malam? Sementara di Al-Quran itu udah dijelasin kan seperti itu. Jadi ini menurutku bagian dari apa ya, kebutuhan otak kita untuk berpikir sih sebenarnya. Jadi dengan kita mengetahui usul kita dari mana, kita jadi lebih apa ya, lebih sadar lah bahwa kita adalah bagian dari alam. Itu aja sih kalau menurutku. Oh iya, tapi kalau kita saudaraan dengan kendi misalnya, dengan kucing kan bagian dari alam juga. Tapi kan orang lebih suka mengatakan dirinya bersaudara dengan kucing atau kendi daripada bersepupu dengan orang hutan atau gorila atau simpanse. Oke, Seth, kita lanjut ke pertanyaan Milda nih. Mau tanya, jika di runut evolusi manusia ada istilah missing link. Kita ngomongin missing link nih. Masih belum paham apa itu missing link. Apakah dengan itu krusial untuk menentukan siapa sebetulnya leluhur Homo sapiens? Saya pikir Afet paham ya. Ya, apakah jadi dengan ya itu missing link, Seth? Jadi missing link itu adalah rantai yang hilang ya. Jadi ketika kita membuat sebuah pohon filogeni itu, di situ pasti ada titik-titik di mana titik-titik itu adalah leluhur kita. Dan di mana titik itu bercabang, berarti di situ leluhur kita bercabang dari satu masa ke masa yang lain menjadi dua garis keturunan yang berbeda begitu. Nah, memang missing link ini penting untuk mengetahui pohon filogenetik yang lengkap gitu. Karena pohon filogenetik manusia saya rasa masih bersifat masih bersifat serba tidak pasti begitu. Karena apa? Karena yang pertama, fosil yang ditemukan itu sangat tidak lengkap begitu. Kadang cuma rahang doang, kadang cuma batok kepala doang, kadang cuma tulang tungkai doang begitu. Menurutku ketika missing link itu nanti ketemu entah dengan cara apa, bukan tidak mungkin bahwa pohon filogenetik manusia itu juga akan terungkap pada waktunya nanti begitu. Sekarang yang kita tahu adalah ini yang disepakati para ilmuwan adalah pemisahan kita sama leluhur kita berpisah dengan simpanse itu sekitar 7 juta tahun yang lalu. Jadi 7 juta tahun yang lalu kita udah cabang dua nih. Jadi ini jadi simpanse dan yang kedua di sini jadi kita, jadi manusia nih di sini. Begitu sih. Oke. Kalau menurut Asep penemuan misalnya, ya. Gimana? Ya, jadi missing link ini memang kuncinya di situ karena dia masih missing gitu loh. Dia masih belum ketemu. Jadi kayak gini, Sep. Leluhur kita konon di atas kita adalah Neanderthal ya. Dan kita baru tahu misalnya kalau kita baca buku karya Yuval Noah Harari, bukan kayaknya, karya Elizabeth Kolbert atau Yuval, saya lupa, bahwa sebenarnya kita enggak sapien amat, tapi sapien dahulu itu, leluhur kita itu adalah persilangan, dia kawin dengan Neanderthal, sehingga kita berapa persen mewarisi darah Neanderthal. Termasuk juga ada nih, ternyata selain Neanderthal, kita juga termasuk bagian dari mewarisi darah Denisova. Nah, dengan adanya Neanderthal juga Denisova, tidakkah itu sudah cukup gitu? Tidak perlu kita menantikan missing link itu. Sedangkan kedekatan DNA misalnya itu sudah benar-benar rapat gitu. Apakah kita butuh itu lagi? Enggak, missing link itu masalahnya adalah sesuatu yang lebih purba daripada Denisova dan Neanderthal gitu. Jadi itu yang masih dicari begitu. Jadi the missing link itu yang menghubungkan kita dengan leluhur lagi. Karena Neanderthal dan Denisova kan masih baru ya, baru puluhan ribu tahun yang lalu kan. Jadi di dalam DNA kita memang ada sekitar 1-2% lah DNA Neanderthal itu di masyarakat Eropa gitu, dan Asia. Kalau Asia lebih ini ada Denisova juga di situ, ada DNA Denisova juga di kita. Itu kalau kita baca di bukunya siapa tuh? Yuval. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa
kemungkinan Neanderthal itu punah karena gennya habis gitu, kalah sama Sapien ya, karena kawin-kawin itu, kawin satu Sapien dengan Neanderthal, akhirnya gen Neanderthal itu akan hilang dengan sendirinya ditelan Sapien seperti itu. Tapi tadi saya baca beberapa riset sih di internet, itu memang banyak tesis tentang punahnya Neanderthal gitu. Dan ada yang menyebutkan bahwa punahnya Neanderthal hanya bad luck aja sih gitu. Tanpa kehadiran Sapiens pun Neanderthal juga bakalan punah, bakalan nggak lolos seleksi alam karena banyak faktor yang lain gitu. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Ya, balik lagi ke missing link itu menghubungkan kita dengan yang lebih purba lagi. Apa Denisova itu? Dia masih baru, itu pendatang baru itu. Denisova, Neanderthal itu masih baru punah semua mereka itu. Belum lagi sejuta. Apakah kita masih membutuhkan penemuan-penemuan arkeologi sementara biologi molekuler itu sudah menunjukkan kekerabatan kita yang amat rapat dengan spesies yang lain? Kita punya kekerabatan dengan lele, dengan pohon mahoni misalnya, dengan bengkoang. Tidakkah itu cukup, Seth? Apakah kita membutuhkan penemuan-penemuan arkeologis? Menurutku sih butuh ya, karena apa ya, untuk membuat pohon filogenetik yang tepat, yang lebih akurat lah ya, itu kita butuh gitu. Karena hasil analisis molekuler juga kalau kejauhan juga nggak akurat juga gitu. Kita dibandingin sama lele kan bakalan jauh juga gitu. Tapi memang bukti-bukti evolusi emang ini sih, ada yang namanya embriologi perbandingan gitu. Embriologi perbandingan itu membandingkan antara perkembangan embrio kita sama, oke, lele boleh, lele, kadal, buaya, babi, monyet, anjing kayak gitu. Di beberapa tahap itu kita sama begitu, dan apa ya, ya dari situ kita bisa melihat bahwa kita sama mereka kemungkinan memiliki leluhur yang sama. Tapi udah mentok di situ doang, kita nggak bisa bikin ini. Kalaupun bikin ya nggak akurat juga gitu. Pohon filogenetiknya terlalu jauh kekerabatannya. Kalau di biologi sih begitu. Kayaknya ini banyak sekali ya yang tetap menyinggung apa ya, menyinggung Adam gitu. Mungkin kita di sini mesti sepakat mungkin ya, kalau bahasa kitab suci itu adalah bahasa metafora gitu, metaforik, sehingga bahkan ketika saya membaca karya Ali Syariati kemarin, dia adalah simbol manusia pertama. Jadi bukan manusia secara faktual, tetapi manusia arketipal secara simbolik, secara metaforis, secara figuratif. Dan itu bisa para ahli biologi misalnya, dan termasuk di dalamnya lebih spesifik adalah para evolusionis, itu sudah menyatakan bahwa evolusi ini adalah bukan lagi teori tetapi fakta yang sudah tidak terbantahkan. Selain dari penemuan-penemuan arkeologis, ini juga didukung, sangat disokong oleh biologi molekuler dan sebagainya. Jadi saya pikir kita memang tidak perlu membenturkan agama dengan sains, karena itu berjalan dalam jalurnya masing-masing. Itu saya pikir ya, Seth. Oke. Iya. Ini pertanyaan saya lagi nih, Seth. Kita tinggal 15 menit lagi kira-kira. Nah, uniknya buku ini itu di mana, Seth? Padahal kalau dibandingkan dengan buku sains populer yang lain, karya Yuval, karya siapa namanya, karya Elizabeth Kolbert misalnya, buku ini saya pikir tidak terlalu menarik ya kalau dari segi gaya bahasa gitu, dan sangat teknis yang agak sulit mungkin, bukan agak sulit dipahami tetapi sulit dihafalkan. Itu persoalannya. Tapi menurut Asep, ini kenapa nih, Seth? Uniknya di mana nih buku ini? Ya, jadi kembali ke apakah kamu tidak salah, apakah kamu tidak membeli kucing dalam karung gitu? Enggak sih, karena begini, kembali ke kenapa akhirnya aku beli buku Human Origin gitu, karena ya itu tadi, ketidakpuasan dari baca Sapien gitu. Di Sapien itu
terlalu cepat itu mau ceritakan tentang prasejarah manusia, dan aku butuh yang lebih rinci tentang perkembangannya begitu. Jadi Richard Leakey menyertakan perkembangannya itu dari awal, emang dari masanya Darwin sampai dari masa buku itu terbit begitu. Mungkin kekurangannya itu ya karena ya namanya buku tua ya. Jadi ketika saya membaca asal-usul manusianya si Richard Leakey, saya juga melengkapi dari Ernest Mayr gitu. Yang pada akhirnya saya tahu ada Denis Sova, kemudian ada Rudolf Fensis, kemudian ada Robustus, yang itu nggak ada di Richard, nggak ada. Dan kenapa lagi buku ini menarik karena ya apalagi kalau bukan karena penulisnya ya. Karena keluarga Leakey ini adalah patriark dari paleoantropolog ya. Mulai dari ayahnya itu Louis Leakey, ibunya Mary Leakey, semua adalah paleoantropolog terkemuka. Udah sekali ini Darwin kali ya kalau di masanya gitu sih. Menariknya karena itu dia membahas komplit dari awal perkembangan paleoantropolog itu sampai masa buku itu terbit gitu. Meskipun banyak yang kurang di situ karena kita udah berada jauh setelah itu. Buku ini pertama terbit tahun 1981 kalau nggak salah. Ya, 1980-an lah gitu. Tapi tetap menarik untuk dibaca. Kenapa tidak menarik? Mungkin begini loh ya. Buku ini terbit 94, Seth. 94, bukan 80 ya? 94. Kalau nggak salah. Tadi aku kira 80 versi aslinya di bahasa Inggris. Jadi kenapa Royan mungkin kurang tertarik dengan buku ini? Karena basicnya Royan adalah tadi bilang nggak tertarik. Bukan nggak tertarik apa, bahasanya tidak terlalu bagus, sedangkan saya kan penikmat bahasa itu. Ya, sekali karena basic Royan adalah penikmat bahasa. Sementara ini bacaan yang mungkin bagi orang awam itu agak susah dipahami karena ini banyak istilah teknis yang banyak ku temui ketika aku kuliah dulu gitu loh. Jadi bagiku tetap menarik sih. Gitu. Ya sebenarnya nggak rumit-rumit amat. Iya, sebenarnya nggak rumit, cuma susah dihafal itu aja sih menurut saya. Jadi kalau misalnya ada ujian biologi terus buku utamanya buku ini mungkin saya dapat nilai yang kecil soalnya susah sekali tuh dihafal. Oke, Seth. Ini sepertinya ada pertanyaan dari Milda. Tetapi kayaknya sudah dijawab nih sama Asep. Kalau Homo sapien pernah kawin dengan Neanderthal, kok Neanderthal malah punah ya gitu. Iya. Ini Seth. Ada satu riwayat yang saya baca di buku Rutger Bregman. Dia bilang bahwa penemuan terbaru otak Neanderthal itu volumenya itu lebih besar daripada otak sapiens. Berarti Neanderthal itu secara kognitif itu lebih cerdas sebenarnya daripada sapien. Nah, yang bikin kalah dia dengan sapien adalah kecerdasan sosial yang tidak dimiliki oleh Neanderthal. Neanderthal itu memang lebih pintar, mungkin lebih jenius. Dia bisa bikin alat yang mungkin lebih canggih daripada sapien. Tetapi karena dia tidak bisa bekerja sama sebaik yang dilakukan oleh sapien, kemudian dia akhirnya tergusur. Di sini kan di buku Leakey kan disebutkan juga bahwa sebenarnya teori pembantaian Neanderthal itu tidak benar gitu. Nah, mungkin Asep bisa mengomentari itu. Ya, memang tadi saya baca tentang ini sih, Neanderthal juga sih. Neanderthal itu sekitar 1600 cc volume otaknya, sementara kita 1350 cc begitu. Tapi pada akhirnya rasio otak dengan bobot tubuhnya itu kalah sama kita. Karena pada akhirnya kan dibandingin sama tubuh secara keseluruhan gitu. Jadi meskipun mereka otaknya segitu dengan tubuh yang lebih besar, itu ya nggak efektif juga, nggak lebih keren dari sapien gitu kali ya kalau menurutku ya. Dan kecerdasan otak juga bukan karena besar volume totalnya doang sih, sulcus dan girusnya juga belum tentu sama itu kecerdasannya, yang pada akhirnya mempengaruhi kecerdasan gitu. Dan kembali ke yang tadi sih, teori tentang kepunahan Neanderthal itu banyak sebenarnya. Ada yang menyatakan bahwa tanpa sapiens pun mereka bakalan tetap punah karena satu nggak bisa menyesuaikan sama
perubahan iklim, kemudian yang kedua ada juga teori yang menjelaskan tentang inbreeding, kawin sedarah begitu. Yang akhirnya menurunkan kualitas gen dari generasi-generasi Neanderthal berikutnya gitu. Ya Oke, itu sih Seth. kalau menurut ya. Oke, ini kita sudah 52 menit. Tinggal dikit lagi. Saya ingin menanyakan pertanyaan pamungkas ini untuk Asep. Mudah-mudahan nanti jawabannya juga jos gitu ya. Nah, di buku Richard Leakey bilang bahwa manusia itu menjadi pintar gitu kan, menjadi pintar, menjadi sangat intelektual karena seleksi alam telah memberikan konflik yang terlalu berlebihan buat kita sehingga akhirnya kita juga melatih daya pikir kita. Nah, pertanyaannya, ini tentang perubahan iklim nih, Feb. Kiamat itu banyak para ilmuwan sudah memastikannya, bukan memastikan ya, telah meramalkannya. Itu tahun 2100 di mana mereka bilang mereka punya istilah abad neraka. Abad neraka adalah ketika bumi sudah tidak dapat dihuni lagi karena terlalu panas. Suhu naik itu bisa sampai 4 sampai 8 derajat Celcius sehingga sangat tidak memungkinkan makhluk hidup untuk terus sintas di bumi yang sudah panas itu. Mungkin yang masih bisa adalah tardigrada itu atau beruang air ya yang sangat kecil, yang dia terbukti secara historis historis ya. dia bertahan sampai sekarang gitu. Nah, kalau menurut Asep, kan tantangannya besar nih ya, tantangan masa depan itu besar banget gitu kan. Dan kalau mengacu pada pernyataan Leakey tadi, jangan-jangan semakin besar tantangannya, itu nanti akan semakin bisa manusia untuk survival of the fittest tadi, melewati seleksi alam itu. Itu gimana menurut Asep? Jadi menurutku begini, seperti kata Ernest Mayr ya, jadi evolusi itu sudah sebaiknya kita nggak gunakan teori evolusi, karena evolusi itu bukan teori tapi itu sebuah kejadian tak terbantahkan. Bahkan saya yakin sekarang kita masih berevolusi terus, kita masih evolve gitu. Dan bagaimana menghadapi perubahan iklim, jadi kurasa begini, manusia sudah melewati perubahan iklim itu sejak dulu sekali ya. Dan buktinya kita masih sintas gitu, kita masih ada di sini begitu. Jadi menurutku, iya. Tapi begini, umur kita kan dibandingkan dengan hominid yang lain, umur kita masih sangat muda, terlalu berlebihan, terlalu sombong menurut saya, terlalu arogan untuk mengatakan bahwa kita masih bisa sintas. Itu gimana? Menurutku masih bisa aja sih. Karena apa? Karena otak kita adalah produk evolusi berjuta-juta tahun nih. Beratus-ratus ribu tahun, kalau mungkin berjuta-juta tahun kelamaan nih. Dan kita pasti akan menemukan cara bagaimana nanti kita selamat dari perubahan iklim. Dan perubahan iklim memang hal yang nggak terbantahkan ya. Kita kan udah ngerasain ya akibatnya. Kayak musim penghujan, musim kemarau yang udah nggak karu-karuan begini. Tapi saya yakin nanti itu efek perubahan iklim itu memang namanya kan perubahan iklim global ya. Tapi pasti ada beberapa daerah di mana di situ kehidupan masih masih bisa ditunjang lah. Dan aku rasa itu kan keyakinan kamu, Seth, gitu kan? Itu keyakinan kamu. Aku yakin gitu. Kalau misalnya itu dibenturkan dengan ramalan ilmiah, misalnya nubuat ilmiah, apakah itu cocok gitu? Keyakinan kamu itu apakah relevan dengan persoalan kita yang makin gak karu-karuan ini? Relevan aja sih menurutku. Karena begini, kita nggak tahu apa itu kan skenario ya, skenario para ilmuwan ya. Skenario para ilmuwan yang sebenarnya mereka juga belum pernah menghadapi itu begitu loh.
Jadi kita emang nggak bisa meramalkan nih nanti kalau misalnya kejadiannya seperti ini kita mau ngapain, kita nggak ada pengalaman di situ gitu loh. Dan contoh kecilnya aja kayak gini misalkan nih, ya mungkin ini nggak semasif kiamat ya. Pada abad ke-19 waktu gunung ini meletus Krakatau dan Tambora, itu kan juga menyebabkan perubahan iklim global gitu. Meskipun nggak semasif kiamat loh ya, tapi kita sintas di sini, kita masih ada. Jadi menurutku, kalaupun nanti perubahan iklim yang masif itu terjadi, itu hanya akan terdampak pada ini apa? Ya daerah-daerah yang mungkin negara-negara berkembang lah ya kayak kita mungkin yang apa? Sering kena bencana alam, kemudian masyarakatnya juga masih banyak yang miskin. Pada akhirnya perubahan iklim itu akan membawa bencana kayak kelaparan, wabah, malaria, kemudian ya angin topan, tsunami, banjir dan sebagainya. Itu akan menghapus banyak sekali populasi manusia. Tapi kurasa itu tidak akan menuntun Homo sapiens ke kepunahan gitu loh. Karena kita yang banyak akal gitu. Itu sih kalau menurutku. Mudah-mudahan aja ya, mudah-mudahan aja. Kita kan udah sering nonton sci-fi nih, film fiksi ilmiah nih. Kayak misalkan contohnya The Passenger yang mereka mencari kehidupan di luar angkasa gitu. Bisa jadi itu suatu benar-benar terjadi gitu. Meskipun iya, tapi kayaknya chaosnya alam ini itu jauh lebih cepat daripada kita menemukan cara hijrah semua ke planet Mars. Saya pikir begitu gitu. Itu sudah dikatakan kalau tidak salah oleh David Wellswell di dalam bukunya Bumi yang Tidak Dapat Dihuni. Oke, Sep. Kayaknya kita udah habis nih, Sep. Makasih ya. Habis. Yakin nih pertanyaannya udah habis? Udah. Yang lain komentar semua nih kayaknya. Makasih teman-teman. Mohon maaf semua pertanyaan tidak bisa dijawab karena sudah habis waktunya. Oke, makasih Sep. Sampai jumpa teman-teman di Koloman Budaya ke-53 di Manifestku. Makasih ya Sep. Bara, terima kasih juga Bara yang sudah meminjamkan HP. Mana Bara? Saya pengen lihat orangnya nih. Mana Bara? Sini Bar. Ini tinggal 30, ini udah. Oke, siap. Makasih. Tinggal 15 detik lagi nih kita habis. Oke, makasih banyak Asep. Bara, tadi sempat chaos ya kita. Apa ya? Iya. Di HP. Mana nih? Sudah. Live. Terima kasih. Gue live ya.